Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas semua pelajaran yang ada di subtema kedua. Mulai dari pembelajaran pertama ada faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada banyak hal penyebab dari gangguan pernapasan. Bisa kalian lihat di LKS kalian halaman 53. Ini ya. Oke, di halaman 53. Jadi, secara umum, faktor penyebab gangguan pernapasan itu ada 3 hal. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik itu berupa kelainan organ pernapasan. Kelainannya ini bisa terjadi pada seseorang sejak lahir, dari masih di dalam perut itu ya. Jadi contohnya nih, misalkan bayi terlahir prematur biasanya mengalami gangguan pernapasan. Pada umumnya mereka memiliki gangguan pernapasan. Nah, dalam kondisi tersebut bayi prematur memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, kedua, bisa karena faktor penyakit. Ada beberapa gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyakit. Misalnya di sini ada batuk, influenza, kemudian emfisema, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Dan yang terakhir ketiga ini ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berupa gangguan pernapasan yang disebabkan lingkungan yang kotor. Gara-gara lingkungan yang kotor tuh. Di sini lingkungan kotor menyebabkan udara menjadi kotor. Contohnya itu kayak udara kotor yang tercemar karena asap rokok, bisa juga karena asap pabrik, asap kendaraan bermotor, bisa juga karena asap kebakaran hutan. Nah, selain itu, limbah pabrik juga masuk nih dalam kategori faktor lingkungan yang membuat gangguan pernapasan tadi itu. Nah, ada juga sampah menjadi sumber polusi udara. Nah, limbah pabrik dan tumpukan sampah itu menghasilkan gas yang berbau busuk dan beracun. Itu tadi contoh dari faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu pola lantai gerak tari. Silahkan dilihat LKS kalian yang ada di halaman 59. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Nah, ini gambar ini. Nah, ini salah satu contoh tari kreasi, salah satu tari kreasi di Indonesia. Nah, di sini penari ini membentuk formasi garis horizontal. Formasi tersebut disebut pola lantai. Jadi, pola lantai itu garis di lantai yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Jadi, pada dasarnya ada 2 pola garis dasar di lantai, yaitu yang pertama ada garis lurus dan yang terakhir ada garis lengkung. Nah, jadi pola garis lurus bisa dikembangkan menjadi berbagai jenis pola lantai, yaitu pola lantai horizontal. Nah, yang kayak tadi itu kan horizontal yang contoh di gambar. Kemudian ada juga diagonal. Kemudian garis lurus ke depan, bisa zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola garis lengkung bisa dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, ada juga angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Jadi, berbagai pola lantai tersebut bisa kalian lihat dan cermati saat penari menggerakkan gerakan tariannya. Di sini ada salah satu gambar. Di sini pengembangan pola lantai. Lihat yang di halaman 59 ini, ada kan yang di sini? Nah, ini salah satu contoh dari pengembangan pola lantai garis lurus. Sedangkan yang di sampingnya itu, yang ada lingkaran, yang bulat itu sama melengkung, itu disebut juga dengan pengembangan pola lantai garis lengkung. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu usaha ekonomi perseorangan dan kelompok. Buka halaman 66. Di
Dimulai dari usaha ekonomi perseorangan. Jadi, usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Namanya juga perseorangan berarti satu orang ya. Jadi, pada umumnya usaha perseorangan itu bermodalkannya sedikit atau kecil. Jumlah produksinya terbatas, memiliki tenaga kerja lebih sedikit, dan alat produksi yang digunakannya pun sederhana. Contohnya, di sini usaha perseorangan antara lain kayak warung makan, kemudian bisa toko kelontong, tukang cukur, perajin mebel, dan penjahit. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik itu modalnya, pengelolaan maupun bagi hasilnya. Nah, di sini contoh usaha ekonomi seperti yang di halaman 66 ini ada beberapa contoh. Yang pertama kita akan bahas tentang firma. Firma merupakan suatu usaha ekonomi berbentuk perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Jadi kalau firma itu minimal 2 orang. Nah, jadi setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Jadi apapun risikonya itu ditanggung bersama. Lanjut ke halaman 67. Tadi firma, sekarang kita lanjut ke CV, Persekutuan Komanditer CV atau Komanditer Verenigingschap. Di sini dijelaskan bahwa persekutuan komanditer yaitu persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha bersama. Kalau tadi firma minimal 2 orang, kalau CV ini boleh 2 orang ataupun lebih untuk mendirikannya. Kemudian lanjut ke perseroan terbatas atau bisa disebut juga dengan PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Nah, saham adalah surat berharga sebagai bukti bahwa seseorang ikut menanamkan modal dalam perusahaan. Setelah itu kita lanjut lagi di Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut juga dengan BUMN. Nah, di sini BUMN atau perusahaan adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Di sini ada beberapa contoh dari BUMN. Misalnya di sini yang contoh yang paling terkenal adalah yang pertama adalah PT Kereta Api Indonesia. Kemudian yang kedua, PT Kereta Api ini bergerak di bidang jasa angkutan kereta api. Kemudian yang kedua di sini ada PT Pertamina, bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas. Kemudian yang ketiga ada PT Aneka Tambang. Di sini bergerak di bidang pertambangan selain minyak dan gas. Kemudian ada yang keempat yaitu Telkom, PT Telkom. Di sini bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Dan yang kelima di sini ada PT Pindad, bergerak di bidang pembuatan aneka produk militer. Ada banyak sekali di sini contoh-contohnya, bisa kalian baca sendiri. Di sini ada 12 contoh, tapi di sini disebutkan 5. Nah, lanjut ke contoh berikutnya ada Badan Usaha Milik Daerah. Kalau tadi BUMN, sekarang BUMD. Jadi BUMD ini adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau tadi itu dimiliki oleh negara, kalau ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama ada perusahaan air minum daerah, bisa disebut juga dengan PDAM. Nah, kemudian yang kedua ada Bank Pembangunan Daerah, disebut juga dengan BPD. Kemudian yang ketiga ada perusahaan angkutan daerah. Itu salah satu contoh dari BUMD. Lanjut, kemudian ada koperasi. Di sini koperasi adalah badan usaha yang didirikan untuk kepentingan bersama. Nah, di sini koperasi mencerminkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ada contoh nih di sini jenis-jenis
ada di sini jenis-jenis koperasinya, ada berbagai macam. Yang pertama ada koperasi konsumsi, kemudian ada koperasi simpan pinjam, yang ketiga ada koperasi produksi, kemudian koperasi jasa, dan yang kelima ada koperasi serba usaha. Kalian bisa baca di situ penjelasannya seperti apa, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini bisa kalian lihat di halaman 73. Jadi, secara garis besar, kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, kedua ada distribusi, dan ketiga adalah konsumsi. Sekarang kita akan mulai bahas dari kegiatan produksi. Jadi, kegiatan produksi berperan dalam memproduksi barang. Ingat, memproduksi barang. Nah, kemudian pelaku kegiatan produksi disebut juga dengan produsen. Orangnya ini loh, ya. Pelakunya ini disebut dengan produsen. Nah, kemudian kita langsung bahas ke kegiatan distribusinya ya. Nah, di sini produsen memerlukan perantara untuk menjual produknya, yaitu pedagang. Nah, pedagang ini, lanjut ke halaman 74. Nah, jadi pedagang ini dapat berupa pedagang perorangan, bisa perorangan, bisa agen, dan bisa juga toko. Nah, lanjut ke konsumsi. Nih, di sini orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut juga dengan konsumen. Kalau orangnya tadi disebut dengan konsumen. Nah, di sini kalian bisa baca lebih lanjut tentang apa sih itu produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kelima, yaitu gangguan dan penyakit organ pernapasan manusia. Jadi ada banyak sekali ya di sini. Oke. Gangguan pada sistem pernapasan itu dapat disebabkan karena 2 faktor. Yang pertama, ada karena terjadinya gangguan pada proses pengikatan oksigen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa terjadinya karena kelainan pada saluran pernapasan sehingga mengganggu aliran udara. Nah, di sini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan, bisa kalian lihat di halaman 77. Nah, yang pertama ada influenza atau bisa juga disebut dengan flu. Influenza itu disebabkan oleh virus influenza. Biasanya pada umumnya gejalanya yaitu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Nah, kemudian kita lanjut ke penyakit yang kedua tadi, ada asma. Asma adalah penyakit gangguan pernapasan, khususnya pada paru-paru. Jadi asma merupakan penyakit sesak napas karena adanya penyempitan pada saluran pernapasan. Nah, biasanya di sini asma disebabkan oleh alergi debu-debu, bisa juga karena bisa karena alergi debu, kemudian ada bulu-bulu atau perubahan cuaca, misalkan perubahan cuaca kayak cuacanya dingin, nah sering hujan, itu bisa mempengaruhi. Nah, biasa kalau asma ini mulai kayak sesak nafasnya pada umumnya pada malam hari atau pada dini hari. Nah, pada saat-saat jam seperti itu biasanya kan udara cuaca kan dingin dan lembab. Nah, orang yang biasanya asma ini sering kambuh di jam-jam seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit pembengkakan pada paru-paru. Paru-parunya ini mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru itu kemasukan udara. Lanjut ke 4, ada kanker paru-paru. Ini yang parah ya. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru. Kanker paru ini biasanya disebabkan oleh sejumlah zat karsinogen dari lingkungan, terutama pada asap rokok. Nah, tuh ya, buat yang ngerokok, hati-hati. Nah, di sini
Merokok merupakan penyebab utama sekitar 90% kasus kanker paru-paru pada pria dan 70% pada wanita. Jadi jangan sampai kalian merokok dan kalian juga jauhi orang-orang yang merokok karena asapnya ini bisa berpengaruh. Takutnya nanti bisa terjadi kanker paru-paru. Kemudian kita lanjut ke halaman 78. Di halaman 78 ini ada tuberkulosis atau biasa juga disebut dengan TBC. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Ingat, yang ini menular. Kalau yang tadi itu tidak menular, yang ini bisa menyebabkan penularan. Nah, jadi bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosa namanya. Jadi bakteri ini menyerang semua orang, baik pria maupun wanita tanpa memandang usia. Bakterinya ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jadi pada umumnya penyakit TBC ini sering terjadi untuk usia rata-rata 15 sampai 35 tahun. Nah, itu usia-usia yang masih produktif. Gimana bisa menularkannya? Menularkannya melalui udara. Nah, di sini biasanya pada umumnya misalkan nih tertularnya misalkan ada orang yang terkena TBC, ini misalkan si orang yang TBC ini bisa kayak batuk atau mengeluarkan dahak, bisa juga karena misalkan si orang yang terkena penyakit TBC ini bersin. Nah, melalui hal-hal seperti itu bisa menularkan ke orang lain kayak batuk, bersin, dahak. Nah, jadi harus hati-hati dengan orang yang penyakit TBC. Nah, kemudian lanjut ke bronkitis. Yang kenapa ada bronkitis? Yaitu peradangan pada selaput lendir bronkus. Bronkus ini saluran udara yang membawa aliran udara dari trakea ke dalam paru-paru. Nah, di sini jadi gejala bronkitis pada umumnya penderita ini mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat pada batang tenggorokan. Jadi akibatnya orang yang kena ini merasakan seperti ada kayak gangguan pernapasan, kayak sesak nafas. Nah, kemudian pada umumnya ini penyebabnya gara-gara seperti yang Ibu bilang tadi, bisa karena merokok itu ya. Kemudian polusi udara dan udara dingin. Jadi ingat, tidak boleh merokok. Merokok itu sangat berbahaya. Tadi yang seperti Ibu bilang tadi bisa kena bronkitis, bisa juga kena kanker paru-paru, bisa juga kena asma ya. Nah, kemudian yang terakhir ada faringitis. Faringitis ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada faring terletak di bagian belakang tenggorokan. Ini biasanya menyebabkan rasa sakit ketika menelan. Pada umumnya disebabkan karena infeksi virus, seperti virus influenza atau disebut juga dengan flu. Nah, infeksi seperti bakteri ini kayak radang tenggorokan, suatu reaksi alergi, kemudian bisa juga dengan reflux asam lambung juga bisa menyebabkan faringitis. Nah, itu pembelajaran kita yang kelima. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6, pola lantai tari kreasi daerah bentuk kelompok. Bisa kalian lihat di halaman 85. Jadi, kalian bisa lihat di sini ada gambar A dan B di sini kan. Nah, jadi di sini di gambarnya ini, nah, gambar yang menunjukkan karya tari kreasi adalah bentuk kelompok ya. Di sini pada tari kelompok, pola lantai dibentuk oleh formasi penari. Contohnya di sini yang di gambar A, di sini, oke, di gambar A menunjukkan formasi penari membentuk garis horizontal. Seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya kan. Nah, kemudian yang di gambar B menunjukkan formasi penari membentuk lingkaran. Jadi, bentuk formasi segi empat dan zigzag merupakan pengembangan pola lantai garis lurus. Yang garis lurus itu ada segi empat, zigzag, itu contoh dari
pola lantai garis lurus. Kemudian pola lantai garis lurus selain segitiga dan segi 4 dan segi 5 terdapat pola lantai vertikal, horizontal, dan diagonal. Kita akan bahas dari pola lantai vertikal. Jadi di sini pola lantai vertikal, sekelompok penari membentuk garis vertikal. Garis vertikal merupakan garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Lanjut ke halaman 86. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Kelihatan kan di buku kalian masing-masing. Kemudian lanjut ke pola lantai horizontal. Di sini sekelompok penarinya membentuk garis horizontal. Garis horizontal merupakan garis lurus dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ada pola lantai diagonal. Di sini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun menyudut ke kiri. Sementara itu pada pola garis lengkung penari membentuk lingkaran atau lengkung ke depan dan pola lantai angka 8. Seperti yang sempat Ibu bahas di pembelajaran yang sebelumnya. Nah, setelah tadi kita sudah membahas dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu penilaian akhir subtema 2. Ya, yang ada di halaman 89 sampai pada halaman 94 ya. Nah, di sini kerjakan bagian A, B, dan C. Kerjakannya di lembaran. Jangan lupa ditulis halamannya dari halaman berapa sampai halaman keberapa. Kemudian dikumpul pada hari Senin. Jawabannya saja ya. Ingat jawabannya saja. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.